Jumat kemarin, Presiden Prabowo baru aja meresmikan 5 bendungan baru sekaligus. Di Lombok, di Aceh, di Bali. Katanya, ini bakal bikin Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Keren sih, tapi gue jadi kepikiran satu hal. Kalau bendungan-bendungan baru ini aja udah bikin heboh, gimana sama bendungan-bendungan lama kita yang udah berdiri puluhan tahun, nampung air miliaran meter kubik, dan sampai sekarang masih jadi tulang punggung listrik sama sawah di negeri ini. Nah, hari ini gue mau ajak lo muter waktu. Kita bahas 5 bendungan terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Bukan yang baru diresmikan minggu ini, tapi yang legendanya udah dari zaman Soekarno sampai Soeharto. Dan percaya deh, angka-angkanya bakal bikin lo mikir ulang soal seberapa besar sih negara kita ini sebenarnya. Duduk dulu, siap-siap kaget. Sebelum masuk ke daftar, gue mau samain persepsi dulu. Bendungan itu sederhananya tembok raksasa. Bisa dari beton, bisa dari tanah yang ditimbun, bisa juga dari tumpukan batu. Fungsinya satu, nahan air biar nggak lari kemana-mana, terus dikumpulin jadi danau buatan yang kita sebut waduk. Di Indonesia, bendungan itu kayak pekerja serba bisa. Dia ngairin sawah, nyuplai air minum, nahan banjir pas musim hujan, sampai muter turbin buat bikin listrik. Satu bangunan, banyak jasa. Dan karena negara kita gede banget, kepulauan yang dikelilingi laut, tapi juga punya sungai-sungai raksasa di daratannya, kita punya ratusan bendungan tersebar dari Sumatera sampai Nusa Tenggara. Ukurannya variatif banget. Ada yang kecil kayak kolam ikan gede, ada yang segede 1 kecamatan. Nah, 5 yang mau kita bahas ini masuk kategori kedua, segede kecamatan literally. Kita mulai dari yang paling dramatis ceritanya, Bendungan Kedung Ombo. Lokasinya unik, dia nggak cuma di 1 kabupaten, tapi motong 3 sekaligus, Sragen, Grobogan, sama Boyolali, semuanya di Jawa Tengah. Mulai dibangun tahun 1980 dan luas genangannya tembus 6.570 hektar. Bayangin, itu setara ribuan lapangan bola disatuin jadi satu danau. Tapi yang bikin Kedung Ombo beda dari bendungan lain di list ini bukan cuma soal ukuran. Ini bendungan yang punya luka sejarah. Pembangunannya jadi salah satu kasus pembebasan lahan paling kontroversial di era Orde Baru. Ribuan warga harus pindah dan gak semua ngerasa kompensasinya adil. Jadi setiap kali orang nyebut Kedung Ombo, biasanya bukan cuma ngomongin luas atau fungsinya, tapi juga soal harga yang dibayar masyarakat buat infrastruktur segede ini. Menurut gue, ini yang paling underrated dari cerita bendungan-bendungan besar kita. Kita sering kagum sama angka-angka gede, tapi lupa nanya siapa yang direlokasi, siapa yang kehilangan tanah leluhurnya demi danau buatan ini. Sekarang sih, Kedung Ombo udah jadi tempat wisata. Orang mancing, orang piknik di sana. Tapi cerita di baliknya tetap layak diingat. Geser ke Jawa Barat, ada Bendungan Jati Gede. Ini bendungan yang lokasinya mepet 2 kabupaten, Majalengka sama Sumedang. Dan dia nahan aliran Sungai Cimanuk. Luas genangannya sekitar 4.980 hektar. Tapi yang menarik dari Jati Gede itu bukan ukurannya doang, tapi umur rencananya. Percaya nggak? Ide bikin bendungan di titik ini udah ada sejak zaman Hindia, Belanda. Pemerintah kolonial dulu udah kepikiran mau bikin 3 waduk di sepanjang Cimanuk, tapi rencana itu mandek kena tantangan dari warga sekitar. Baru di tahun 2008, proyeknya beneran mulai jalan, rampung 2015. Jadi dari ide sampai kenyataan, itu jaraknya nyaris 1 abad. Fungsinya sekarang nggak main-main. Jati Gede jadi salah satu andalan buat ketahanan pangan nasional, khususnya buat Jawa Barat. Sawah-sawah di sekitarnya dapat suplai air stabil, dan itu ngaruh langsung ke berapa banyak beras yang bisa kita produksi tiap tahun. Kalau lo mikir infrastruktur itu proyek yang cepat, Jati Gede ngasih pelajaran sebaliknya. Kadang butuh 1 abad buat sebuah ide jadi kenyataan. Lanjut ke Wonogiri, Jawa Tengah. Ada Bendungan Gajah Mungkur, dan ini salah satu yang paling ikonik. Luas genangannya 9.100 hektar, salah satu yang paling luas di Pulau Jawa, diresmikan langsung sama Presiden Soeharto
tanggal 17 November 1981, kapasitas tampungnya sekitar 750 juta meter kubik air. Yang bikin gue salut sama Gajah Mungkur itu visinya. Bendungan ini dirancang buat bertahan sampai 100 tahun. Bukan proyek asal jadi, tapi emang dipikirin buat jangka panjang, buat generasi yang bahkan belum lahir waktu bendungan ini dibangun. Fungsinya juga lengkap banget. Dia nahan banjir dari Bengawan Solo, ngairin sawah-sawah di sekitarnya, sampai sekarang jadi destinasi wisata dengan waterboom dan kebun binatang mini. Jadi satu bangunan yang sama bisa jadi penyelamat pas musim hujan, sekaligus tempat piknik keluarga pas weekend. Menurut gue, ini contoh sempurna gimana infrastruktur yang niatnya cuma buat teknis bisa berubah jadi bagian dari identitas satu daerah. Orang Wonogiri kalau ditanya landmark kotanya, pasti nyebut Gajah Mungkur. Sekarang kita loncat keluar Jawa, ke Kalimantan Selatan. Ada bendungan Riam Kanan. Mulai dibangun tahun 1973, dan ini bendungan yang perannya krusial banget buat kelistrikan di sana. Luas genangannya diperkirakan sekitar 8.000 sampai 9.700-an hektar, tergantung sumber. Tapi yang jelas, ini salah satu yang terluas di seluruh Indonesia. Riam Kanan itu bendungan yang literally menyuplai listrik buat satu provinsi. PLTA-nya jadi sumber penerangan buat Banjarmasin dan kota-kota sekitarnya. Jadi kalau lampu nyala di rumah orang Kalimantan Selatan malam ini, ada kemungkinan besar itu berkat air yang tertahan di Riam Kanan. Ceritanya juga nggak lepas dari pengorbanan. 9 desa tenggelam demi bendungan ini berdiri. Warganya dipindah, kehidupan lamanya berubah total. Tapi di sisi lain, air yang ditahan di sini juga yang bikin roda ekonomi Kalimantan Selatan tetap muter sampai hari ini. Gua pribadi ngerasa Riam Kanan ini contoh paling jelas soal trade-off pembangunan. Ada yang dikorbankan, tapi ada juga jutaan orang yang kebantu. Bukan berarti itu benar sepenuhnya. Tapi ya, begitulah realita infrastruktur besar di negara berkembang. Dan sekarang, juara satunya. Bendungan paling gede di Indonesia, bahkan diklaim sebagai yang terluas di Asia Tenggara, Bendungan Jatiluhur. Lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat, dan dia sebenarnya punya nama resmi Bendungan Ir. Juanda. Dikasih nama itu buat ngehormatin Juanda Kartawijaya, salah satu tokoh yang ngedorong proyek ini sejak awal. Angkanya gila. Luas genangan 8.300 hektar. Kapasitas tampung sekitar 2,4,4 miliar meter kubik air. Buat gambaran, itu setara isi ratusan ribu kolam renang Olimpiade, digabung jadi satu danau raksasa. Mulai dibangun tahun 1957 di era Presiden Soekarno, dan baru diresmikan 10 tahun kemudian, tahun 1967, tujuan awalnya sederhana, ngairin sawah seluas 242.000 hektar. Tapi seiring waktu, fungsinya berkembang jauh lebih besar dari itu. Sekarang, Jatiluhur jadi pembangkit listrik dengan kapasitas 187,5 megawatt buat sistem Jawa Bali. Dia juga terkoneksi sama Bendungan Cirata lewat aliran Sungai Citarum. Jadi bagian dari rantai bendungan yang nyambung sampai berpengaruh langsung ke pasokan air DKI Jakarta. Coba pikir ini, kalau Jakarta hari ini masih dapat air baku yang layak. Salah satu alasannya karena ada bendungan yang dibangun 70 tahun lalu, jauh sebelum kita semua lahir. Itu yang bikin gue selalu takjub sama infrastruktur air. Efeknya nggak langsung kelihatan, tapi dia kerja diam-diam, hari demi hari, buat jutaan orang yang bahkan nggak pernah nginjek lokasinya. Jadi itu tadi, 5 bendungan terbesar di Indonesia, Kedung Ombo, Jati Gede, Gajah Mungkur, Riam Kanan, dan yang paling megah, Jatiluhur. Kalau kita tarik benang merahnya, semua bendungan ini punya satu kesamaan. Mereka dibangun bukan buat kepentingan sesaat, tapi buat puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Dan hampir semuanya ada cerita pengorbanan di baliknya, desa yang tenggelam, warga yang direlokasi, demi air yang bisa dinikmati jutaan orang lain. Balik lagi ke 5 bendungan baru yang diresmikan Prabowo minggu ini di Lombok, Aceh, sama Bali. Mungkin skalanya belum sebesar Jatiluhur atau Riam Kanan, tapi siapa tahu,
50 tahun dari sekarang, orang bakal bikin video kayak ini juga, ngebahas bendungan-bendungan itu sebagai bagian dari sejarah besar air di Indonesia. Menurut lo, dari 5 bendungan tadi, mana yang paling pengen lo kunjungin langsung? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten kayak gini lagi.